Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indalia dengan NIM 2420203861211034. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Bapak Zulkarnain MSI. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai keseimbangan pasar barang dan pasar uang, yang merupakan salah satu konsep penting dalam ekonomi makro untuk memahami bagaimana perekonomian bekerja secara keseluruhan. Materi pertama itu keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan pasar barang dan pasar uang merupakan kondisi di mana sektor real dan sektor moneter berada dalam keadaan seimbang atau secara bersamaan. Pasar barang mencerminkan aktivitas ekonomi nyata, seperti produksi, konsumsi, dan investasi barang serta jasa. Sementara itu, pasar uang berkaitan dengan peredaran uang dalam masyarakat, serta kebijakan moneter yang dilakukan oleh otoritas moneter. Keseimbangan ini penting karena menunjukkan bagaimana keputusan konsumsi, investasi, dan kebijakan pemerintah berinteraksi dengan kebijakan moneter dalam menentukan tingkat pendapatan nasional dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Jika salah satu pasar tidak seimbang, maka perekonomian akan mengalami tekanan untuk berubah. Materi kedua, pasar barang atau IS. Pasar barang dikatakan seimbang ketika total pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional. Kondisi ini dirumuskan dalam persamaan Y sama dengan C tambah I tambah G, di mana pendapatan nasional merupakan hasil dari konsumsi masyarakat, investasi oleh pelaku usaha, serta pengeluaran pemerintah. Konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang dapat dituliskan dalam fungsi C sama dengan A tambah BY. Artinya, ketika pendapatan meningkat, konsumsi juga akan meningkat. Sementara itu, investasi sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Ketika suku bunga naik, biaya pinjaman menjadi lebih mahal sehingga investasi menurun. Penurunan investasi ini akan berdampak pada turunannya pendapatan nasional. Hubungan negatif antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional inilah yang membentuk kurva IS. Materi ketiga, pasar uang atau LM. Pasar uang berada dalam kondisi seimbang ketika jumlah uang yang beredar sama dengan jumlah uang yang diminta oleh masyarakat. Kondisi ini dirumuskan sebagai MS sama dengan MD, di mana MS adalah penawaran uang dan MD adalah permintaan uang. Permintaan uang dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu tingkat pendapatan dan tingkat suku bunga. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin besar kebutuhan uang untuk transaksi sehari-hari. Selain itu, tingkat suku bunga memengaruhi keputusan masyarakat dalam memegang uang atau menyimpannya dalam bentuk aset lain. Hubungan positif antara pendapatan dan suku bunga inilah yang membentuk kurva LM sebagai gambaran keseimbangan pasar uang. Yang keempat, keseimbangan IS dan LM. Keseimbangan IS dan LM terjadi pada titik perpotongan antara kurva IS dan kurva LM. Titik ini menunjukkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga yang membuat pasar barang dan pasar uang berada dalam kondisi seimbang secara bersamaan. Seperti pada gambar di atas ini. Pada titik ini, tidak ada dorongan bagi perekonomian untuk merubah karena baik sektor real maupun sektor moneter telah mencapai keseimbangan. Jika pemerintah meningkatkan pengeluaran, maka kurva IS akan bergeser. Sebaliknya, jika bank sentral menambah jumlah uang beredar, maka kurva LM akan bergeser. Oleh karena itu, model IS LM sangat membantu dalam menganalisis dampak kebijakan fiskal dan moneter. Materi kelima, perspektif ekonomi makro Islam. Dalam perspektif ekonomi makro Islam, konsep keseimbangan ekonomi tidak didasarkan pada mekanisme suku bunga. Karena apa? Karena mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, sistem ekonomi Islam menekankan keterkaitan langsung antara sektor uang dan sektor real melalui mekanisme bagi hasil. Investasi dilakukan berdasarkan prinsip keadilan,
transparansi, dan kementerian, sehingga resiko dan keuntungan ditanggung bersama. Tujuan keseimbangan ekonomi dalam Islam tidak hanya mengajarkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syariah. Materi ke-6 atau materi terakhir, implikasi kebijakan ekonomi. Model keseimbangan IS dan LM dapat digunakan sebagai alat analisis untuk melihat dampak kebijakan ekonomi terhadap perekonomian. Kebijakan fiskal seperti perubahan pengeluaran pemerintah atau pajak akan memengaruhi pasar barang dan penggeser kurva IS. Sementara itu, kebijakan moneter seperti pengaturan jumlah uang beredar akan memengaruhi pasar uang dan menggeser kurva LM. Dalam ekonomi Islam, kebijakan ekonomi diarahkan untuk mendorong aktivitas sektor real, memperkuat sistem bagi hasil, dan menjaga stabilitas ekonomi tanpa menggunakan instrumen berbasis bunga. Adapun kesimpulannya, sebagai penutup, keseimbangan pasar barang dan pasar uang memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana perekonomian bekerja secara makro. Model IS dan LM membantu memahami hubungan antara sektor real dan sektor moneter, serta peran kebijakan fiskal dan moneter dalam menentukan pendapatan nasional. Dengan memasukkan perspektif ekonomi Islam, analisis keseimbangan ekonomi menjadi lebih lengkap karena tidak hanya berorientasi pada aspek teknis dan matematis, tetapi juga pada nilai keadilan, etika, dan kemaslahatan masyarakat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait materi keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Terima kasih kepada teman-teman telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman bagi kita semua. Saya selaku pemateri, mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kekurangan dalam video ini, maupun keterbatasan saya sebagai penyaji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.